Kita tidak akan bisa bekerja dengan kemerdekaan kalau kita masih jadi budak. Semua orang bekerja untuk sesuatu. Masalahnya, apakah sesuatu itu Tuhan? Kalau bukan Tuhan, itu ada yang bekerja untuk uang, power, ada yang bekerja untuk pengakuan. Saat kita bekerja untuk hal-hal fana tersebut, kita bukan orang merdeka. Saudara dan saya diperbudak. Hanya Injil yang dapat membebaskan saudara. Gimana caranya? Perhatikan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang jadi hamba. Yesus adalah Tuhan yang melayani. Tuhan yang berkorban, Tuhan yang memberi dirinya supaya kita yang para hamba dosa yang selalu bekerja untuk dapat pengakuan diperhamba oleh berhala-berhala di dalam dunia ini. Tuhan ingin supaya kita tidak diperbudak lagi, tetapi kita bisa bekerja bukan untuk pembuktian diri, tetapi untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa jadi orang merdeka di dalam Dia. Budak dunia bekerja untuk upah, tapi murid Kristus bekerja sebagai bentuk penyembahan. Injil mengubah motivasi terdalam kita dari mengejar harga diri jadi memberi diri untuk melayani. Maka kita mampu untuk kerja tanpa takut gagal, mengasihi tanpa takut ditolak, melayani tanpa takut merasa kehilangan. Itulah kehidupan yang dimerdekakan oleh Injil. Kita tidak akan bisa mengasihi jika kita belum mengalami kasih yang sempurna. Saudara perhatikan di sini. Kenapa kita memanjakan anak? Karena kita takut ditolak sama anak. Kenapa kok kita disiplin terlalu keras? Karena kita takut merasa gagal dan ingin menebus kegagalan kita lewat anak. Kenapa kok kita marah, benci, pahit sama orang tua? Karena kita merasa kurang dicintai oleh mereka. Ketegangan relasi muncul karena kita belum sembuh secara identitas. Sebelum kita bisa jadi orang tua yang sehat dan anak yang bisa mengasihi orang tua, kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Adoption is the highest privilege that the gospel offers. Bagaimana kita menjadi anak-anaknya? Di kayu salib di hari Jumat Agung yang lalu, Yesus Kristus sang anak sejati kehilangan kasih Bapanya supaya kita musuh-musuh Allah dapat diterima sebagai anak-anak Allah. Hanya ketika kita sadar bahwa kita sudah diadopsi sebagai anak Allah, kita dapat berhenti hidup cari validasi dan mulai hidup dalam kasih. Orang yang sadar dirinya dicintai tidak akan memaksa anaknya menjadi proyek prestasi. Orang yang sudah dikasihi tidak akan terus menyalahkan orang tuanya. Orang yang sudah dikasihi tidak akan kerja untuk cari status atau validasi. Identitas anak memampukan kita jadi papa yang baik, mama yang baik, bukan demi validasi, tapi dari rasa kecukupan Kristus. Mungkin ada banyak di antara kita menunggu afirmasi papa mamamu, orang tuamu, atau anakmu, pengakuan manusia atau pengakuan dunia. Tapi ada kabar baik Injil. Yesus Kristus kehilangan segalanya. Bapaknya di surga, keluarganya, statusnya, pengakuan. Supaya saudara memiliki status dia, segalanya yang kekal untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus saudara sudah dimiliki. Di dalam Kristus saudara diampuni. Di dalam Kristus saudara dikasihi. Bukan karena performamu, tapi karena apa yang Yesus telah lakukan di salib. Hari ini kembalilah ke salib. Di sana ada kemerdekaan, ada kasih, dan ada kekuatan baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.